Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bika min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sebagai untaian yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa merasakannya sampai sekarang ini. Solawat beserta salam semoga tetap tercurahkan ke ruh baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, yang mana syafaat beliaulah yang kita harapkan di hari akhir nanti. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah praktek hitobah, yang terhormat teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, umumnya hadirin rahimakumullah. Adapun tujuan saya berdiri di sini hanya ingin berbicara tentang sirah nabawiyah, sejarah kenabian, yakni peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Isra ayat yang pertama yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya, untuk menunjukkan kepadanya sebagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hari yang pasti, hari yang nyata, yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, lalu bagaimana perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta malaikat Jibril untuk pergi ke Siratul Muntaha, di mana pada langit yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Sampai ke langit yang ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sampai ke Siratul Muntaha dan ke alam Laukus,
dan bertemu langsung dengan Sang Khalik, Sang Maha Pemberi kehidupan. Maka terjadilah peristiwa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada Nabi Muhammad beserta umatnya untuk kewajiban solat 50 waktu. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan solat 50 waktu kepada Nabi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik untuk pulang. Akan tetapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata, "Ya Muhammad, umatmu tidak akan sanggup melaksanakan kewajiban sebanyak itu. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpengaruh dengan kembali kepada Allah. Kemudian dengan bujukan Nabiullah alaihi salatu wassalam dan kembali kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun meringankannya sampai hingga 5 waktu. Dan inilah sejarah awal mulanya kewajiban solat, yang mana kewajiban tersebut dimulai dari peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, begitu besar dan agungnya sejarah peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu memiliki hikmah di dalamnya. Lalu, apa hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut? Maka hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut adalah menjadikan manusia, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat dan mengukur sebuah kebenaran bukan dengan akal, bukan dengan kecerdasan, akan tetapi melihat kebenaran hanya dengan iktikad, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi sirah nabawiyah, yaitu Isra Mi'rajnya Nabi, adalah peristiwa yang agung di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita yakini perjalanannya dengan keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.